mengucapkan terima kasih kepada CHO dan juga kepada tim. Saya mengucapkan semoga semakin sukses dan jaya selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya Yerusalem, Chris, Silver, Saudara 21, Pak Hadir Dokter, Besar 750.000. Mengucapkan terima kasih untuk CHA Official. Semoga semakin sukses. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Fred. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Servi Astri, pemenang kuis Silver Bookber episode 61. Terima kasih kepada Bapak Fine dan tim CHO Official atas hadiahnya. Semoga Bapak Fine sehat selalu dan tim CHO Official makin sukses, lancar jaya, cetak biru. Terima kasih. Halo pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan. Justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fine dari CHAO menyapa. Salam bahagia, sehat, dan sukses selalu. Amin. Di episode kali ini kita akan menyapa saudara Bang Ahmad Ihsan Jumadi alias Jumadi Ompong dari Jakarta dengan profesi ojek online, Gojek. Halo. Saat ini kita akan membahas 4 topik. 1.
ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. Pada dasarnya, manusia memiliki pikiran atau kesadaran sebanyak 3 jenis atau 3 macam, yaitu 1. Pikiran sadar. 2. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa. 3. Pikiran roh. Pikiran sadar juga disebut pikiran fisik karena punya tubuh fisik. Juga disebut pikiran otak karena kita punya otak untuk tempat menyimpan data dan memori, data dan informasi. Juga disebut pikiran masuk akal karena ada fotokopi akal di dalam memori otak. Juga disebut pikiran masuk logika, disebut karena punya fotokopi logika di dalam memori otak. Jadi kelimanya adalah sama atau sinonim. Pikiran sadar, cara bekerjanya adalah menggunakan 5 atau panca indera, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut dan lidah untuk berbicara dan mengecap atau merasa, dan yang kelima ada kulit untuk merasa atau meraba. Karena menggunakan alat fotokopi 5 indera, apabila seseorang menggunakan pikiran sadar atau pikiran fisik, biasanya dapat disebut robot hidup atau biorobot mesin fotokopi. Apakah Bang Jumadi Ompong setuju disebut robot hidup mesin fotokopi? Setuju. Oke, setuju. Artinya Bang Jumadi Ompong, atau saya panggil Bang Ompong aja. Kenapa dipanggil Bang Ompong? Hah? Karena gigi saya ompong. Oh, memang giginya ompong ya. Iya. Baik. Jadi Bang Ompong sudah paham. Nah, setelah fotokopi, lalu dilakukan identifikasi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok positif, negatif, benar salah, baik buruk, atau baik jelek, yang disebut hukum polaritas. Setelah itu dicetak ke dalam otak atau memori otak dan memori jiwa, yaitu yang disebut diberikan nama adalah 1. Kepercayaan atau keyakinan. 2. Masuk akal atau masuk logika. 3. Iman atau beriman dalam hal beragama. 4 adalah pola pikir. 5 mindset. 6 paradigma, dan 7 adalah karakter, dan selanjutnya bisa saja diberi nama apapun sesuai keinginan seseorang itu. Nah, setelah itu selesai, itulah cetak biru yang akan menentukan nasib atau masa depan seseorang. Ya, kalau cetak birunya belum berdaya atau micin, ya micin lah. Ya, kalau cetak birunya dia adalah orang berada, kaya, ya kaya, gitu loh. Ya, kurang lebih begitu. Fotokopi biasanya bahasa bakunya adalah belajar. Ya, pernah dengar? Kalau orang sekolah itu jurusannya apa? Belajar. Iya. Nah, saya akan menggunakan kata fotokopi. Sebenarnya maknanya sama sih, ya, karena belum ada yang mempopulerkan. Saya mau mempopulerkan bahasa fotokopi, cara kerja pikiran sadar atau pikiran fisik. Oke, kita udah selesai. Yang pikiran pertama adalah pikiran sadar atau pikiran fisik. Kita masuk ke pikiran kedua adalah pikiran intuisi atau pikiran jiwa. Nah, cara bekerjanya pikiran jiwa atau intuisi adalah menggunakan perasaan atau hati tanpa proses fotokopi lagi. Itu otomatis gitu. Nah, seseorang yang bisa menggunakan pikiran pikiran jiwa atau intuisi biasanya kreatif atau disebut jenius. Ya. Ada kutipan yang orang sudah menggunakan
pikiran intuisi atau pikiran jiwa yang sudah terampil adalah fisikawan Albert Einstein. Ya, beliau itu mempunyai 3 kutipan. Yang pertama adalah 1. Pikiran intuitif adalah suatu karunia suci dan pikiran masuk akal adalah seorang pelayan yang setia. Kita sudah menciptakan masyarakat yang menghormati pelayan dan melupakan karunia suci. 2. Manusia diciptakan untuk menjadi jenius. Tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka selamanya dia akan merasa bodoh. 3. Jenius adalah 1% bakat, 99% kerja keras atau kerja cerdas. Nah, ini 3 kutipan yang istimewa yang saya berusaha untuk mempopulerkannya, ya. Nah, salah satu contoh yang umumnya tidak disadari manusia, misalnya Bang Ompong. Iya. Bang Ompong ini selama ini pakai pikiran yang mana dari 3 jenis pikiran itu? Pikiran fisik. Fisik. Iya. Berarti Bang Ompong itu seneng jadi pelayan dah, Ya karena ya? Seneng kan? Memilih jadi pelayan yang setia gitu kan? kesuksesan saya udah di situ. Oke, baik. Kalau Susan itu kan pilihan ya, Bang Ompong. pilihan saya Kalau di Bang Ompong senang pilihnya itu ya oke-oke aja, nggak ada masalah. Ya, nah, yang penting udah tahu pikiran intuisi, ya, pikiran jiwa. Kita masuk ke pikiran roh, ya. Pikiran roh adalah menggunakan perasaan juga. Nah, biasanya orang yang menggunakan pikiran roh itu disebut menggunakan hati nurani atau HN. Ya. Nah, kalau orang yang sudah bisa menggunakan hati nurani biasanya super jenius gitu loh. Oke, kita masuk ke topik yang kedua adalah tentang bahagia. Bang Ompong sudah bahagia belum sekarang? Bahagia. Bahagia. Kenapa? Alasannya apa? Ya karena Tuhan masih memberi saya kehidupan hingga hari ini. Oke, dikasih hidup ya. Oke, alasan yang cukup luar biasa. Oke, berikutnya lagi alasannya apa? Kedua, dia selalu memberikan rezeki kepada Oke, saya. memberikan rezeki ya. Rezeki yang Nah, nggak apalagi? terduga. Ketiga, dia selalu memberikan saya kebaikan meskipun saya nggak baik terhadapnya. Oke. Iya, Om. Ya, udah ya, cukup ya. Oke, jadi artinya diberi hidup, ya. Jadi itulah bahagia ya. Bahagia. Nah, memang apa yang sampaikan Bang Ompong itu sudah tepat ya dan benar. Nah, sebenarnya untuk bisa bahagia setiap saat ya adalah dengan bersyukur. Ya, bersyukur dalam segala hal, hidup saat ini, bersyukur saat ini, tidak hidup kemarin, tidak hidup masa depan atau besok dan akan datang. Tidak membandingkan, tidak menilai kalau itu bisa dilakukan dengan baik, itulah bahagia. Nah, bahagia itu tidak tergantung dari uang, tidak tergantung dari materi, tidak tergantung dari kekuasaan, tidak tergantung dari ketenaran. Ya, kalau orang bahagia karena ketenaran, nah nanti dia sengsara itu. Kalau orang bahagia karena uang atau kekayaan, nanti dia sengsara. Apalagi orang yang bahagia karena kekuasaan, nanti dia akan sengsara. Ya, karena hukum polaritas itu berlaku di dalam dunia fisik. Ya, selalu ada pasangannya. Oke? Iya. Nah, kita masuk ke topik yang ketiga adalah sukses. Bang Ompong, sekarang sudah sukses belum? Menurut saya sudah sukses, Om. Sukses. Ya, apa contohnya udah sukses? Ya karena saya udah berhasil mencukupi kebutuhan rumah tangga, Oke, bagus. bisa nyekolahin anak, Iya. Apalagi?
anak selalu nggak kurang jajan gitu. Ya. Jadi artinya secara materi sukses ya. Sukses, Oke. ya. Punya Ada yang belum pekerjaan. sukses belum? Kalau dibilang belum sukses, masih proses ya Om. Oke, masih proses ya. Artinya apa yang masih dalam proses Bang Ompong yang belum dicapai? Yang belum dicapai itu saya mau punya rumah. Oke, dan belum mobil. punya rumah ya, punya mobil. Iya. Tapi yang paling top suksesnya Bang Ompong tuh apa tau nggak? Yang paling top. Sehingga orang semua tahu. Apa? Contohnya apa? Sukses apa? Fotokopinya belum nih. Sukses Ompong. Gitu? Gitu? Sukses Ompong itu terkenal loh. Ya? Oh iya. Iya, sukses Ompong itu sukses. Nah, belum sukses itu karena belum punya rumah, punya mobil. Nah, itu tinggal ditonton video-video kanal Chow dari 1 sampai 55. Nah, itu cara sukses punya rumah dan punya mobil ada caranya, ya. Siap Bang. Oke, kita masuk ke topik keempat adalah cerita pengalaman narasumber, ya. Bang Ompong ceritakan lahir di mana dan kapan, nama kedua orang tua, profesi orang tua, dan nama saudara-saudara kandung, ya. Iya. Lalu nikah istri, pendidikan Bang Ompong ya, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Jumadi Ompong. Saya lahir di Jakarta, tepatnya di Jalan Halimun, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi. Saya lahir di sebuah puskesmas di sana. Hingga saat ini saya berprofesi sebagai ojol. Jangan dilanjut, jangan lemantong. Kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Saya lahir tanggal 22 Maret 1974. Oke, kedua orang tuanya namanya siapa? Kedua orang tua saya bernama Pak Slamet dan Ibu Tugiem. Profesinya? Profesi ayah saya adalah sebagai penjual bakmi dan ibu saya ibu rumah tangga. Oke, saudara berapa orang? Namanya siapa aja? Saya mempunyai saudara ada 6 laki-laki semua. Lanjut, namanya? Namanya yang di bawah saya namanya Joko. Lalu di bawah Joko ada Agus. Di bawahnya Agus ada Madi. Di bawahnya Madi ada Budi. Nah, di bawahnya Budi ada Yosep. Jadi nomor saudara 7. 7. Bang Ompong anak keberapa? Anak pertama. Oke. Jadi tadi ceritain anak adiknya berapa? 6 apa 5 baru? Hah? 6. 6. 1 Joko, Agus, Mardi, Budi, 5 Ardi, Ardi, yang Yosep. ke-6 Yosep. oh Yosep. Iya. Nah, kalau dilihat dari ceritanya Bang Ompong, orang tuanya sebenarnya ingin punya anak perempuan loh. Sebenarnya sudah. Hah? Sebenarnya sudah ada. Hah? Yang perempuan itu kakak saya. Hah? Kakak saya cuma meninggal. Oh, ya karena udah meninggalnya itu Bayi, Om. masih kecil atau udah besar? Bayi. Itu Nah, menurut tapi kan cerita. tujuannya kan punya anak perempuan kan? Iya. Terus keluar lagi laki-laki terus, ya? Iya, laki terus. Tapi nggak dapet perempuan lagi kan? Nggak dapet. Nah, karena apa? Cetak birunya belum ada, Iya, Om. ya? Bener. Oke, lanjut. Nah, Bang Bewok bagaimana Bang Bewok maaf, Bang Ompong, pendidikannya bagaimana? Tolong diceritakan. Saya sekolah SD itu di Setiabudi, Om. Di SDN 10 Petang Guntur sana. Nah, terus saya SMP itu saya sekolah di SMP Taman Harapan. Nah, setelah itu saya daftar tuh Om ke STM negeri, kan waktu itu 3 pilihan tuh. Enggak. Saya daftar tuh STM Budut, STM Grafika, sama STM 3 saya tuh. Tapi akhirnya saya keterima tuh di STM Grafika yang di Kemayoran. Gitu. Nah, tapi karena ekonomi juga akhirnya
saya putus sekolah cuma sampai kelas 1 aja. Oke. Iya, gitu. Dan mengenai keluarga atau istri saya bernama Juleha, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, dan saya mempunyai 3 orang anak. Satu bernama Rizky Sandi Saputra, sudah rumah tangga, punya anak 1, dan dia bekerja sebagai PPSU di Kelurahan Klender. Kedua, Azam Sandi Ramadan, dia masih kelas 3 SMP di sekolah SMP Negeri 198 Klender. Yang ketiga, anak saya perempuan, alhamdulillah ini anak kepinginan saya, anak idam-idaman saya, bernama Jurasel Sandi Putri, umur 6 tahun, nanti bulan Juli. Sekarang mengenai pekerjaan saya bekerja di ojek online yang Gojek, itu mulai dari tahun 2017. Mengenai pekerjaan saya itu, saya benar-benar menikmati lah, istilahnya kata saya tuh enjoy gitu, Ya. dalam menjalankan setiap menjalankan setiap orderan, mengantar penumpang, mengantar makanan, mengantar barang. Saya selalu enjoy, nggak ada pikiran bahwa saya ini sedang bekerja. Saya tekuni pekerjaan saya ini sebagai hobi. Oh. Jadi kalau saya tekuni pekerjaan sebagai suatu hal yang memberatkan saya, bukan sebagai hobi, kemungkinan saya akan cepat bosan. Tapi kalau namanya hobi, itu tidak akan merasakan kebosanan atau kejenuhan begitu. Dan selama saya di ojek online ini ya banyaklah saya pasang surutnya lah dalam kehidupan nih. Kadang-kadang juga saya sempat stuck gitu Om, sempat jenuh gitu saya kan. Aduh, jenuh saya kan. Kayaknya kok kayak gini-gini aja gitu kan. Akhirnya saya coba tuh hal yang lain. Misalnya kayak saya ikut kerja bangunan, tapi kembali lagi saya bilang, aduh, tenaga saya udah nggak kuat gitu Om ya kan, namanya udah agak berumur juga kan gitu. Udah 40 tahunan lebih lah kan, sejak 2017 saya kan hitungannya saya udah umur 2017 33 tahun ya. 2017 itu 43 ya. Iya 43 saya. Saya lahir 1974, 17 berarti iya 43 saya umurnya. Saya daftar Gojek itu umur 43 tahun. Jadi saya kerjalah entah itu dapat seminggu atau berapa hari lah gitu. Jadi buat menghindari kejenuhan itu. Akhirnya saya berpikir udahlah, mungkin saya kerja di Gojek ini udah takdir saya. Iya. Udah pilihan saya. Akhirnya saya udah kembali lagi ke Gojek aja, udah nggak kuat kalau buat kerja-kerja yang bangunan gitu. Seperti itu Om. Itulah kisah hidup saya Om. Oke, Yang saya baik. Tapi kalau tadi Bang Ompong cerita itu kan lulus SD apa ya? Yo, SD SMP. masuk ke STM baru kelas 1 putus sekolah ya, Yo, karena masalah ekonomi kan itu. yo. Oke. Waktu habis nggak lulus sampai SMP, SBM, STM ya, STM ya, sempat kelas 1 ya. Iya. Nah, SMP udah lulus, STM 1 tahun. Nah selesai itu kelas 1 tahun keluar dari STM itu, profesinya apa, kerjanya apa aja tuh, Bang Ompong? Oh itu jadi saya waktu itu bantuin orang tua saya. Oh, jualan mie. Jualan mie itu, Oke. iya. Iya, Jadi jualan mie. ayahnya adalah jual mie ayam Iya, atau mie mie ayam. sapi? Mie Hah? ayam. Mie ayam. Mie ayam. Jadi Bang Ompong tuh bantuin tuh. Bantuin Om. Oke. Situ, ya. Nah, terus sampai
Kenapa nggak nerusin usaha orang tuanya jadi menjual mie ayam? Apa memang nggak ada niat, apa memang nggak ada jiwa pedagang atau bagaimana, Bang Ompong? Nggak ada jiwa pedagang saya, Om, Oke, ya. oke. Nggak ada Jadi jiwa pedagang. harusnya biasanya kan lingkungan Bang Ompong orang tuanya dagang mie ayam, biasanya harusnya anaknya punya mie ayam juga sehingga punya gerobak baru kan gitu. Siap. Nggak juga ya? Enggak, Om. Oke, oke. Nah, setelah bantu berapa lama? Bantu ya sekitar ada lah itu sekitar 4 tahun. 4 tahun. Iya. Ah, 4 tahun itu nggak lama itu gusuran, Om. oke. Jadi orang tuanya nggak jualan lagi. Enggak, daerah saya tuh gusuran. Kami pindah ke Klender. Oke, terus? Iya, pindah ke Klender ya udah otomatis kan nggak dagang lagi orang tua. Heeh. Nah, orang tua saya itu akhirnya dapat lowongan kerjaan sebagai supir bajai. Oke. Gitu. Jadi orang tua nggak dagang lagi. Bang Ompong ganti profesi dong. Iya, saya Profesinya akhirnya apa? bantuin mama juga. Oh, mama di rumah. apa? Mama tuh dagang kayak apa? Lau-lauan gitu, lau-lauan matang gitu, kayak Oke, warteg-warteg kecil dagang, gitu di ya. dalam gang gitu, Om. Oke, nah bantu mama berapa lama? Ya, itu lama juga, Om, itu, Om. Oke, itu bantuin apa? Bantuin masak atau bantu bungkus-bungkus aja? Bantuin dagang aja, misalnya belanja apa gitu ke pasar, apa oke, mana gitu. Terus terlepas itu ya saya paling ya di rumah aja ya, di rumah. Namanya belum rumah tangga kan, Om, gitu. Oke, nah, jadi dari lulus SMP, STM nggak lulus, lalu bantu orang tua dagang, ya, mie ayam, lalu bantu ibu jual lauk pauk dan bantu di rumah sampai menikah. Itu usia berapa nikahnya tuh? Saya usia 30 tahun. Oke, 30 Iya, tahun nikah, iya. nikah. Berarti udah mapan dong. Hitungannya saya ngontrak. Ya Gitu. maksudnya udah mapan dong penghasilannya, berani menikah gitu nggak begitu? Iya. Nah itu pekerjaannya apa? Masih bantu ibu Waktu tuh? itu saya udah, ya saya keluar. Saya coba keluar, keluar saya tuh ya perkenalan gitu sama teman-teman gitu. Akhirnya saya diajak ngenekin Metro Mini waktu itu. Oh connect? Kenekin Metro Mini. Oke Metro Mini. Iya. Nah, oke setelah Nah, setelah Kenek. itu Metro Mini, nikahnya tahun berapa? nikahnya tahun 2004. Oke 2004. Iya. Oke. Akhirnya memberanikan nikah. Iya, Om. Oke. Iya. Dapat orang mana tuh? Suku apa? Dapat suku Jawa kelahiran Jakarta. Oke. Suku Sunda. Ya, Jawa. Suku Sunda. Hah? Suku Sunda Oh kelahiran Sunda. Jakarta, iya. Sunda ya, bukan Jawa ya. Iya. Oke. Suku Sunda kelahiran Jakarta. Terus udah nikah, punya anak. Punya anak. Jadi masih profesi Metro Mini. Oh, masih ke Metro Jadi Mini. mulai menikahnya itu ngontrak. Kontrak, Om. Oke, Iya. kontrak berdua, lalu punya anak, tetap masih profesi Kenek Metro Mini. sampai punya anak keberapa? Masih kenek. Sampai punya anak kedua. Oke, anak kedua. Anak kedua lalu kan mulai Gojek itu punya anak ketiga. Iya. Oke. Ya, jadi Gojek, kenapa tertarik ke Gojek itu karena apa? Karena memang lagi rame, lagi tren, atau bagaimana? Karena kalau Gojek itu menurut saya tuh fleksibel, Om. Hmm? Fleksibel. Oh, fleksibel. Iya, Kalau fleksibel. Connect itu kurang fleksibel. Iya. Oke. Karena Terus? dia tuh ditentukan waktunya. Ya, ya, oke. Kalau Gojek kan enggak, Om. Jadi kita mau narik ya terserah, enggak narik ya oke, terserah iya, gitu. Nah, selama waktu jadi Connect itu sudah punya sepeda motor. Belum, Oke. belum. Nah, waktu mau jadi Gojek itu motornya dari mana? Nah, jadi kan proses juga tuh, Om ya. Saya nabung. Nah, begitu dapat itu saya langsung beli yang bekas, second gitu, Iya, iya, Om. oke. Saya beli gitu. Nah, baru daftar. Daftar, baru daftar. Tapi saya masih istilah kata masih narik juga, Om. Jadi kan masih ya biar berkelanjutan, nggak stuck saya kan. Jadi tiap harinya dapat duit. Nah, jadi saya sementara menunggu panggilan, saya tetap narik dulu. Nah, Maksudnya nunggu panggilan apa maksudnya? nunggu panggilan Gojek, Om. Hah? Itu kan ada panggilannya. Oke. Nggak langsung hari ini kita
daftar itu langsung dipanggil enggak? Oh, jadi Gojek awalnya itu Gojek engkolan. Bukan, Langsung Gojek. langsung ke kantornya Om, ke Oh, daftar. daftar ke Kemang Oke, sana ya. ha. Itu panggilannya lama. Ya lama Om. Oke, oke. Gitu. Jadi sebelum panggilan Gojek itu masih Connect. Masih kena Oke, Om gitu. jadi Connect tetap jalan sambil menunggu panggilan. Iya, Oke, ya. Terus setelah udah panggilan baru Gojek. Iya, Oke, jadi penghasilan Connect sama Gojek itu mana yang lebih besar? penghasilan dari ngenek itu Om yang besar itu. Cuma kan kalau ngenekin kita kan nggak fleksibel. Jadi hujan harus tetap jalan, harus tetap narik. Kalau Gojek kan enggak gitu Om. Enggak. Bebasnya kita aja gitu. Ya, ya, itu kelebihan Gojek itu adalah fleksibel ya, bebas gitu ya. Oke, apalagi silakan. Mau diceritakan lagi nggak pengalamannya waktu SD, SMP, SMA, apa punya pacar atau enggak? Sehingga bisa apa dulu playboy gitu, enggak juga? Enggak ada Om, saya Hah? enggak playboy kok. Enggak playboy, tapi apa? Ya biasa aja gitu. Oh biasa. Kayak orang Atau Cooper gitu? enggak. Oh enggak Cooper juga ya? Ah. Ya lanjut gitu. Jadi pacaran cuma sekali aja, pacaran atau langsung nikah gitu? Ya pacaran juga kan kita juga Jadi ketemu pacar sekali atau langsung nikah atau beberapa kali pacaran gitu? kita tuh malah sama istri saya tuh lama pacarannya Om. Hah? Lama pacarannya. Oh pacarannya lama? Lama, Berapa Om. lama? Kira-kira tuh hampir 5 tahun saya. Oh, 5 tahun Iya, pacarannya. pacarannya, Jadi iya. pacaran baru pertama kali langsung nikah 5 tahun atau pacaran sudah beberapa kali ganti gitu? Ya kalau pacarannya sama istri saya yang ini aja gitu Oh Om. cuma sekali aja? Iya. Oh jadi Kalau nggak yang ganti-ganti Kalau gitu? berteman itu ya misalnya ada yang dekat sama saya tuh cuma saya anggap temen doang gitu Om. Oh. Tapi nggak tahu deh kalau perasaan dia sama saya gitu. Oke. Oh jadi ceritanya begitu. Iya. Jadi kamu Bang Ompong itu untuk punya perasaan terhadap perempuan atau wanita itu agak sulit gitu ya? Ya. Sebenarnya Atau seperti- memang enggak? Sebenarnya seperti itu. Hah? Saya kan selalu punya apa bisa memahami gitu Om. Ini orang bagus nggak nih kalau saya ini gitu Om. Jadi psikologi saya juga ada juga gitu. Bahasa tubuhnya saya paham gitu. Jadi artinya gini, Bang Ompong itu punya kriteria tertentu, ya. Ini baru, oh wanita idaman saya begitu. Siap kayak gitu Om. Jadi tidak mudah untuk menerima wanita sembarangan gitu kan gitu, ya. Begitu. Iya. Oh. Jadi akhirnya baru dapet yang sekarang menjadi istri kan gitu. Iya Om. Betul. Iya Om. Oh. Jadi punya kriterianya apa? Contohnya Bang Ompong itu kriteria seorang wanita istri idealnya itu bagaimana? Baik. Hah? Baik. Nah, baik itu bagaimana? Contoh deh, beri Baik contoh itu dong. dalam Baik itu arti- gimana gitu. Oh, baik itu dalam artian dia tuh memahami diri saya. Oh, itu memahami diri Karena- Bang Ompong ya. Karena gimana Om ya, kalau kita itu dalam mencintai seseorang itu kita tuh mesti memahami pasangan kita. Oh, Itu juga perlu pakai intuisi kan Om ya kan? oh gitu. Ini sekarang Iya. udah ceritanya memahami orang udah pakai pikiran intuisi nih ceritanya. Hah? Ya saya kadang-kadang kan pelajarin juga nih bahasa tubuhnya kayak mana gitu kan. Oh, gitu. Kita ajak bicara nih orang nih. Ini buang mata enggak gitu Iya, Om kan oh. kita bisa ngeliat sifat orang tuh kadang-kadang saya dari mata itu. Oke, jadi kalau matanya memandangnya menuju terus perhatiin, berarti dia tertarik gitu. Tapi kalau matanya dibuang-buang kemana kiri kanan, artinya kurang menghargai kita atau kurang tertarik atau Iya, gitu. Hah? iya, kayak gitu. Oh gitu. Ya, ya lanjut. Ya saya dari pacaran media tuh lamanya tuh saya juga mempelajari gitu. Oke, ya lanjut. Mempelajari jadi gimana kesehariannya dia, terus orang tuanya seperti apa, maksudnya sifat-sifatnya gitu Om kan. Enggak, ya. Gitu saya pelajarin. Oh iya, akhirnya saya datang tuh ke rumahnya dia. Alhamdulillah keluarganya, orang tuanya nerima saya gitu Oke. Om. Dalam artian saya juga paham, mereka juga was me gitu kan. Iya, iya.
mereka juga mempelajari saya, melihat saya gitu, Iya, menonton saya seperti apa nih gitu. Malah mereka juga kan agak gimana gitu Om. Saya kan namanya di Metro Mini kan ya rata-rata ya Omnya namanya orang kalau di jalanan Om kan orang nakal gitu Om, ya kan. Kalau jadi Bang Ompong itu termasuk orang nakal gitu? Enggak juga? mungkin itu menurut pemahaman orang, pemikiran orang seperti itu gitu, pandangan umum iya. atau stigma, Persepsinya ya kan, persepsi orang kan kayak gitu. orang Metro Mini itu adalah kemungkinan besar adalah orang-orang nakal gitu. Ya, orang-orang pasaran lah kalau kami sebut lah, itu orang pasaran gitu. Oh, Kayak pasaran. gitu, Jadi orang pasaran. ekonomi biasa lah ya, begitu. Bukan kayak gitu Om, Oh, bukan. bukan dalam artian kayak gitu, bukan ekonominya susah. Sebenarnya orang-orang Metro Mini itu ada juga yang keluarganya kaya Om. Oke, ya. Iya, Ah, Om, jadi gitu. maksudnya Metro Mini itu stigmanya apa? Contohnya apa? Jadi ya Saya belum paham tuh. stigma yang beredar saat itu. Iya. Kalau dibilang orang pasaran itu, orang-orang Metro Mini itu orang-orang yang keras. Oh, keras Iya, gitu. keras, kasar, udah Pasaran gitu. keras ya. Ugal-ugalan lah gitu kan Om. Oh. Sebenarnya sih ada juga sih beberapa orang gitu yang nggak seperti itu Om, nggak beringas gitu. Oke, Tapi oke. stigma mereka pada saat itu ya orang Metro Mini itu ya kasar lah, berandalan lah, Oke, ugal-ugalan oke, gitu. oke. Jadi keras Beringas ya, gitu, iya. bukan secara ekonominya ya. Bukan secara ekonomi mereka Iya. susah sebenarnya Om. Iya. Keras ya. Ha. Iya. Ada juga orang Metro Mini uangnya banyak gitu ya. Iya. Oh, oke. Soalnya ada yang jadi bos juga, Iya, bos Metro punya, Mini ya kan kan. banyak duitnya ya. Kadang juga ada anak orang kaya Iya, terjun ke situ gitu Om. Iya, Soalnya banyak juga orang-orang teman saya yang kayak gitu, orang-orang Batak kayak gitu kan. Soalnya rumahnya gede. Nah, Bang Ompong mau ceritakan lagi apa yang mau diceritakan, pengalaman Gojek tadi ya, Tarik udah cerita tentang hobi ya. Nah, dengan hobi kerja itu enjoy jadi tidak bosen. Nah, apakah dengan cetak birunya tadi ya, belum punya rumah dan belum punya mobil ya, karena belum suksesnya kan itu intinya ya. Suksesnya saya di Ompong. Nah, Suksesnya di Ompongnya doang. suksesnya Ompongnya itu yang sukses, punya julukan terkenal Bang Ompong kan itu, Jumadi Ompong. Iya, Gitu? saya kalau di Metro itu nama saya Ompong. Ompong. Alhamdulillah Kenapa orang tahu. nggak berusaha Ompongnya itu dikasih gigi palsu atau gimana? Hah? Apa memang udah senang dipanggil Ompong gitu? Hah? Udah melekat Om kayak gitu. Hah? Udah melekat. udah nempel lah gitulah, nama itu udah nempel, jadi buat diganti lagi nanti malah kagak terkenal. Oh, jadi terkenalnya Iya. Bang Ompong itu jadi stigmanya udah keren kan? Maka itu disebut sukses. Jadi manusia pada umumnya setiap saat sukses. Ya? Misalnya tadi Bang Ompong tadi pagi datang ke sini sudah sukses gak? Sukses saya sini. Sampai Iya. Bisa ketemu tadi pagi sama Om. bangun tidur sukses gak? Sukses. Sukses Iya. apa? Bisa bernapas. Ya, Masih bisa sukses bernapas. hidup, ya dah? Hidup. Nah, Iya. kalau nggak bangun jadi apa? Mayat. Sukses mati, ya dah? Mati. Mati pun sukses kan Mati gitu. sukses, Oke, selesai berarti kalau begitu perjalanan. sudah cukup. Sekarang Bang Ompong mau memberikan pesan-pesan kepada teman, famili, keluarga, anak, ada kedua orang tua kalau masih ada, atau teman sesama profesi Gojek. Ya, silakan disampaikan. Saya sebagai pribadi cuma berharap agar kita selalu berbuat baik walaupun keadaan kita seperti apa. Karena kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali lagi kepada diri kita sendiri, bukan ke orang lain. Sebab Tuhan, Allah kita senantiasa mau memberikan petunjuknya pada kita, karena kita orang bisa berbuat kebaikan selalu. Ya, cukup. Oke, ya oke, terima kasih. Ini buat saya Om. Bang Ompong, ya. Ini buat saya. Iya. Ya. Ya, Makasih, silakan. Om.
Selanjutnya, oke. Nah, pemirsa yang berhati mulia udah di seluruh Nusantara, di episode ini kita akan memberi hadiah silver kejutan. Bukan dengan mengisi atau menjawab kuis dengan pertanyaan yang sulit-sulit. Karena ini adalah bulan Ramadan, bulan berkah, yaitu hadiah silver berupa 500.000 untuk beli baju lebaran. Hanya dengan mengisi jawaban kuis hadiah silver kejutan dengan mengisi di komentar tag di bawah ini apa yang pemirsa pilih. Itu aja. Nanti di bawah ada tag, pilih satu dari beberapa pilihan. Itu saja untuk 3 pemenang dengan hadiah silver senilai Rp500.000 untuk baju lebaran. Oke, silakan, terima kasih.